Pria yang sudah beristri itu sedang fokus dengan pekerjaannya seperti biasa. Ia sudah kembali bekerja setelah menghabiskan masa cutinya yang tidak lama. Orang yang merupakan suruhan Ellie dan yang membuat orang tua Sally meninggal juga sudah berpindah alam. Ia direndam dalam air asam. Kematiannya sungguh tragis. Tubuh yang penuh luka lalu direndam ke dalam air asam membuat orang yang merasakannya seperti dikuliti secara hidup-hidup. Tok, 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 masuk, sahutnya dari dalam. Ceklek. Senyumannya langsung terbit kala melihat siapa yang datang. Sayang, kenapa kamu ke kantor? Kan aku bilang kamu di rumah saja, yaitu adalah Sally yang sengaja datang ke kantor untuk menghilangkan rasa suntuk karena tidak ada teman di mansion. Aku suntuk, sayang, jawabnya manja. Padahal niat awal Derino ingin berpura-pura kesal. Tapi saat dipanggil sayang oleh istrinya ia tidak dapat menahan senyumannya. Kamu paling tidak bisa membuatku marah, sayang. Sally semakin mendekat menuju ke arahnya yang berada di kursi kebesaran itu. Sebelum kamu marah, aku akan membuatmu bungkam, jawabnya dengan sedikit mengancam. Really, bagaimana cara kamu membuatku bungkam? Hehem. Sally sudah duduk di atas pahanya dan mereka berbicara dalam jarak yang cukup dekat. Untungnya Erland tidak ada di sana. Jika ada dapat dipastikan dirinya hanya dianggap patung hidup dan sebanyak obat nyamuk ruangan. Mudah saja, akan menyerang burungmu, ujarnya sambil sedikit terkekeh. Semenjak menikah kelakuan Sally makin hari semakin random dan humoris yang membuat Derino sangat gemas dengannya. Hahaha, kamu sudah pandai sekarang ternyata. Itu tidak membuatku bungkam sayang. Tapi membuatku mendesah, ia tahu betul ketika Sally memberikannya servis pada rudalnya. Rasanya mulutnya tak berhenti mengoceh saking nikmatnya. Akhirnya Sally bangkit. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku ingin bertemu dengan Sarah dulu, sayang. Bagaimana dengan ini? Wajahnya sedikit dibuat lesu sambil jarinya menunjuk ke arah resleting celananya yang sudah mengembang tanda jika burung di dalamnya sudah tegang. Sally terkekeh. Rencananya ingin mengerjai suaminya berhasil. Aku akan memberikan servis terbaik jika kamu giat bekerja menyelesaikan pekerjaan yang sudah menumpuk, tunjuknya pada berkas yang sudah setinggi harapan. Ah, sayang, kepalaku bisa pusing. Aku tidak akan fokus bekerja. Please, satu ronde saja, mohonnya dengan wajah yang cukup untuk merasa dikasihani. Sabar ya, sayang, tapi kamu harus menyelesaikan tanggung jawab kamu dulu sebagai pimpinan kantor ini. Ya udah aku pergi dulu ya, ia pun berlalu meninggalkan Derino yang burungnya sudah uring-uringan. Ia hanya bisa menghembuskan napasnya, pasrah. Apa yang dikatakan Sally benar kalau dia harus menyelesaikan tugasnya dulu. Akhirnya ia mulai menyelesaikan tugasnya dengan bersusah payah agar fokus akibat dari kelakuan istrinya itu. Sally tampak berjalan dengan anggun seperti biasa saat ia dulu bekerja sebagai sekretaris Derino. Orang-orang kantor tidak ada yang tahu kecuali Erland dan Sarah saja. Sengaja Derino dan Sally ingin merahasiakan pernikahan mereka berdua. Mungkin ada saatnya mereka pasti juga akan mengetahuinya. Sally, panggil Sarah yang sudah melihat Sally terlebih dahulu. Ia senang dengan kedatangan Sally. Hai, Sarah. Sally juga tak kalah senang. Bagaimana kabarmu? Tanya Sarah setelah mereka duduk di sofa di ruangan Sarah. Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri bagaimana? Sally bertanya balik. As like you see, balasnya dengan senyuman. Di sisi lain seorang wanita yang sudah tidak muda tetapi penampilannya sangat elegan sedang menjemput seorang wanita muda. Wanita itu sudah terlihat menunggu di sofa ruang tamu dan terdapat koper yang berada di dekatnya. Yaitu adalah Ellie yang hari ini dijadwalkan berangkat pergi ke Medan. Tidak lama menunggu akhirnya wanita yang bernama Mona sudah sampai di kediaman Ellie. Mendengar suara mobil Ellie bergegas keluar untuk menyambutnya dengan senang. Mona keluar dari mobilnya, disusul oleh supir pribadinya untuk membawakan koper milik Ellie nanti. Apakah Anda sudah siap? Tanya wanita itu saat berada di hadapan Ellie. Kemudian muncul mama dan papanya dari belakang. Mereka sudah tidak terlalu marah lagi dengan anak mereka. Masih tetap ada rasa kesal dan kecewa. Walaupun begitu melihat kepergian anak pasti yang namanya orang tua pasti akan sedih. Mah, Pah, Ellie berangkat dulu, ya, ia menyalimi mereka berdua dan memeluknya. Sedangkan Mona hanya berdiam menyaksikan. Sayang, tapi kau belum berubah, batinnya. Kamu hati-hati di sana, nak, ujar mamanya yang sedikit menumpahkan air mata.
Kabari kami jika sudah sampai, sambung papanya. Ellie mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil. Saya pamit, Puan, Nyonya. Ia pun masuk ke mobil dan duduk di depan samping supir. Tin, sang supir membunyikan klakson saat mereka mulai bergerak menuju bandara. Mobil itu melaju membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang karena keadaan jalanan yang ramai lancar. Tidak ada pembicaraan selama di perjalanan antara Mona ataupun Ellie. Ellie tidak tahu apa topik yang ingin dibahas dan Mona memang tidak ingin berbicara terlalu banyak dan fokus pada yang lain. Beberapa puluh menit kemudian mobil yang mereka tumpangi sudah sampai bandara. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya menggunakan satu tas biasa karena memang lokasi pekerjaannya berada di Medan. Ia ke Jakarta atas perintah dari atasannya. Apa Nona tidak membawa barang-barang lagi? Tanya Ellie saat berada di sampingnya. Wanita itu menggeleng. Tidak, karena lokasi kerja saya memang di sana. Sahutnya sekalian menjelaskan agar tidak ditanya oleh Ellie lagi. Ellie hanya mengangguk saja. Orang-orang yang di bandara yang mengetahui Ellie sebagian berbisik-bisik tentangnya. Ellie tahu akan hal itu tapi ia tidak peduli dan terus fokus berjalan saja. Ih, dia kok gak malu ya tampil keluar publik begini? Tanya seorang dari mereka sambil melihat sinis ke arah Ellie. Rekannya yang lain hanya menggedikkan bahu. Sebentar aku ada panggilan, ucap Mona lalu beranjak dari tempat duduknya sedikit menjauh dari Ellie. Kriting, kriting. Sementara yang berada di seberang panggilan menyambar ponselnya yang berbunyi. Puan, sebentar lagi saya akan berangkat, ia memberikan laporan pada orang yang sudah menyuruhnya. Terima kasih, jawabnya lalu mematikan sambungan telepon. Kemudian pria itu melihat jam tangan mewahnya untuk memperkirakan mereka sampai ke Medan. Perjalanan memakan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan. Akhirnya mereka sudah mulai masuk gate nomor 5 dan tidak lama setelah duduk di dalam pesawat pun lepas landas. Saat ini kedua sejoli muda sepertinya sedang mengalami jatuh cinta. Sudah lama berteman dengannya, tanya pria itu basa-basi. Semenjak SMA, jawabnya singkat. Kekakuan sedikit melanda keduanya bingung apa yang hendak dibicarakan. Keduanya kini tengah berusaha keras memikirkan di dalam kepalanya topik yang kira-kira menarik untuk dibahas. Ayo berpikir dong. Gerutu dalam hati. Biasanya ia sangat mudah dalam berpikir. Tapi berada di depan wanita cantik membuatnya hilang fokus dan tak bisa berpikir dengan cepat. Aduh, kok jadi canggung begini rasanya ya? Wanita itu juga bertanya dalam hati. Tak lama akhirnya makanan yang mereka pesan sudah sampai. Silakan dimakan, Sonya mengangguk. Mereka adalah Rocky dan Sonya. Sejak kejadian saat hari pernikahan Derino dan Sally di mana Rocky menolong Sonya yang hampir terjatuh ke belakang pikiran Rocky selalu dihantui oleh wajah Sonya. Begitu juga sebaliknya, mereka saling mengagumi dalam diam. Dan tepatnya di hari kemarin dengan alasan ada barang Sonya yang terjatuh dan ia ingin mengembalikannya Rocky meminta nomor Sonya dari Derino agar bertanya nomornya pada Sally. "Oh Rocky, maaf, Tuan. Ia agak ragu untuk mengatakannya. Apa? Kenapa kau begitu? Apa yang ingin kau katakan?" Celetuknya. "Bolehkah saya minta tolong kepada Tuan?" Ia masih belum mengatakannya, membuat Derino kesal. Tidak mungkin dirinya tidak membantu anak buahnya yang sudah sedia dengannya. "Kau ini, cepat katakan atau kau bakal jadi boneka Hachi." Rocky menelan salivanya. Hachi adalah nama leopard milik Derino. Hachi sangat patuh pada semua perintahnya. Binatang itu sudah seperti temannya. Ia tidak membayangkan dirinya menjadi boneka itu maksudnya adalah pasti tubuhnya menjadi santapan. "Bolehkah saya meminta nomor Sonya?" Akhirnya ia mengatakannya walaupun wajahnya sedikit takut. Derino menaikkan sebelah alisnya. Ia tersenyum simpul. Sepertinya ada yang cinta pada pandangan pertama. "Kenapa kau meminta nomornya?" Tanya Derino pura-pura dengan wajah serius. Saat ia hampir terjatuh ada barangnya yang ikut terjatuh juga Tuan, ia membungkukkan sedikit badannya. Derino tampak diam sejenak sambil menahan senyum. "Baiklah." Derino segera mengambil ponselnya dan langsung menelpon Sally. Rocky tidak menyangka Derino akan dengan mudah menyetujuinya. Biasanya Derino akan bertanya sampai sedetailnya. Tapi kali ini bahkan barang apa yang terjatuh tidak ditanyakan olehnya. "Halo, sayang," tanya Sally dari balik sambungan. "Iya sayang, boleh aku meminta bantuanmu, sayang?" Sengaja ia berucap dengan suara yang sedikit keras agar jiwa jomblo Rocky meronta-ronta. "Iya,
Emang kenapa? Tanya Sally sedikit heran. Aku ingin meminta nomor Sonya. Rocky sedang jatuh cinta dengan temanmu itu, jawabnya sambil terkekeh. Ucapan Derino sukses membuat mata Rocky membulat. Ia sungguh sangat malu dibuatnya. Wajahnya tampak memelas dan sedikit merah karena malu. Anak buah dan tuannya sepertinya sama saja. Sama-sama malu kucing kalau jatuh cinta. Dengan senang hati Sally memberikan nomor Sonya padanya. Kembali ke mereka berdua. Mereka telah selesai menyantap makanan itu dengan hikmat. Apakah suka dengan makanannya? Tanya Rocky. Suka. Ini makanan dengan rasa terenak dari yang pernah aku makan, jawabnya sambil tersenyum. Senyumannya membuat Rocky terus tersenyum Pepsodent. Wajahnya dilihat dari sisi manapun cukup tampan. Kamu cantik sekali, gumamnya pelan. Kenapa? Ternyata ia masih dapat mendengarnya tapi untungnya tidak jelas. Tidak apa-apa, Rocky kelimpungan sendiri. Oh iya, ini barangmu yang terjatuh saat itu. Ia mengembalikannya pada Sonya dan diterimanya. Tangan mereka sempat bersentuhan membuat keduanya kikuk. Barangnya itu hanya berupa mainan kuncinya. Walaupun itu hanya menjadi alasannya saja. Beberapa saat kemudian, Sonya, panggilnya. Iya, sahutnya. Mereka saling bertatapan saling memuji satu sama lain dalam diam. Keren ya, maukah kamu menjadi pacarku, Dek?